سيد الجامعة لكل نية صالحة وزيادة المعروف شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Dari kerjaannya biar sembuh, penyakitnya sembuh di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min qala syekh Khalil rahimahullah ta'ala wa la naf'a bihi barakatuhu bihi wa bikum fid darin amin. Radhiyallahu anhum ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal amna wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala waj'alna wa ahlina min ahli khair wa zidna kullana khairan wa rafa'na min kulli syarrin wa rafa'na min khair rahmatir rahimin bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Rabi' Al-Qalb, ya. Jadi yang keempat yang mesti kita jaga adalah al-qalb. Ya, kalau itu bahasa ruhaninya ada hati. Kalau bahasa jasmaninya ini jantung. Yang dimaksud qalb sini bukan jantung yang berdetak-detak, itu jasmaninya. Tapi hati yang ngatur segala perbuatan kita, perkataan kita. Keempat, memulainya niat. Jadi kemarin sudah jaga panca indera kita. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga lisan. Semakin ke sana semakin sulit. Yang empat al-qalb, hati. Thumma 'alaika bihifdhihi. Kemudian mesti kamu untuk memeliharanya. Wa islahihi, dan menjadikan dia baik, membenarkannya, membaikkannya. Wa husnul nadhari fi dzalika, dan benar-benar memusatkan perhatian dalam hati kita, tentang hati kita. Wa badlil majhud, dan mengerahkan segala kemampuan kita, jihad kita untuk membersihkan hati kita, untuk memelihara hati kita. Fa innahu, maka sesungguhnya a'zamu hadhil a'dha khataran, ya, bagian tubuh yang paling sangat mengkhawatirkan adalah hati kita. Imam Ghazali, ya, yang paling benar-benar membuat khawatir hati kita. Memang oleh orang-orang ulama akhirat dengan kita betul-betul saja begini. Ya, urusannya bukan cuma jasmani ya dia doang, tapi masuk dalam hati kita. Ya, karena memang banyak orang kalau kayak gini di depan kamera, sama di luar kamera beda. Ya, pejabat aja di depan kamera, oh gini, dari kamera, gitu deh ya. Ya, ada ketangkep, ya, ada ketahuan. Kalau kitab-kitab Al-Ghazaliyah kebanyakan luar batin, urusan jasmania dan rohania. Dua-dua ini diembat media. Fa innahu a'dhamu hadhil a'dha khataran, karena hati itu, ya, anggota tubuh yang paling kita khawatirkan. Wa aktsaruha azaran, yang paling besar pengaruhnya buat yang lain. Hati, kalau hatinya iya, yang lain iya. Kalau hatinya enggak mau, enggak mau. Oke. Biar kita gimana ditawarin nih, kalau dia nggak cinta, dibenci, semua nih nggak mau deketin. Ya, tapi giliran orang jangan, hatinya cinta nih, sampai deketin. Hati itu yang paling besar. Wadaquha amran, dan perkara paling rumit, paling sulit hati, nggak ketahuan. La ilaha illallah, bisul di pantat kita sudah sembuhin, nggak kelihatan, naruh kapas pusing, gimana hati? Wa asyaqquha islahan, dan paling berat untuk memperbaiki, paling susah nggak kelihatan, yang paling mahal, paling antik, paling deh, ya, paling sulit, berat untuk membuat baik hati. Wa asba'uha halan, dan paling sulit, ya, mengenal keadaannya. Iya,
Hati kita itu paling sulit dengan keadaannya. Ya, saking rumitnya keadaan hati itu. Tapi besar pengaruhnya, paling besar pengaruhnya. Wa adkuru fihi khamsata usulin muqni'atin, dan aku sebutkan di sini 5 dasar pembahasan. Ya, udah deh dibagi minggu tadi. Nih, buat bikin 5 pasal biar lo gampang mudah untuk menerimanya. Pertama, al-asul awal, ya, dasar pertama kenapa hati itu begitu hebatnya buat kita. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Ta'ala mengetahui segala gerak-gerik mata kita, ke depan mata kita. Ya, kita boncengan bini kita depan, bini kita di belakang, bini kita ke orang lain. Kita tahu gak? Tahu lah. Tahu gak? Gak tahu, ya. Siapa yang kalau sakit terus megangin ya. Siap. Ya. Ya, dalam kha'inatul a'yun wa ma tukhfis, dia tahu gerak-gerik ke depan mata, ya. Kita nggak tahu lagi di depan. Ya, tidur. Ya, bini kita klik. Yang melihat barang-barang, melihat orang ganteng. Tapi Allah tahu nggak? Wa ma tukhfis sudur, dan dia Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati Allah. Orang lain nggak tahu. Muka kita seneng-senengin, lo disedihin. Allah tahu nggak? Belakang baik orang bermuka senyum baik orang, dendam. Orang ini nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu yang pertama tuh. Ya. Kenapa hati begitu berbeda? Pertama, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha tahu tentang hati kita semuanya. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Sesungguhnya dia Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati-hati kalian. Ada sembunyi dari Allah. Sama orang lain kita sembunyi. Ya, sama Allah nggak bisa. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lain, innahu alimun bidzatis sudur. Sungguhnya dia Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa-apa yang ada dalam hati hambanya. Tahu semuanya, nggak bisa sembunyiin. Nggak bisa kita, jangan sampai Allah tahu, nggak bisa. Allah pasti tahu, sejauh apapun Allah tahu. Ya, malaikat bisa kita rahasia yang di dalam hati, tapi Allah nggak bisa. Makanya orang dulu berbanyak niat baik, berbanyak niat baik, karena Allah Maha tahu dengan hati-hati kita. Kam dzakarahu, berapa banyak Allah Ta'ala mengulang-ulangnya, mengingatkan kepada kita. Wa qarrara dzikrahu, dan diulang-ulang tuh, ya, bahwasanya Allah mengetahui segalanya di hati kita. Fil Quran, dalam Al-Quranul Karim, kitabullah. Wa kafa bi itla'il alimil khabir, cukuplah dengan pengawasan Zat yang Maha mengetahui dan lagi Maha mengkhabari. Tahdiran, ya, peringatan buat kita, cukup. Allah tahu dari hati kita, cukup deh. Ya, itu peringatan buat kita. Buat apa kita mesti seudon, buat apa kita jahatnya? Allah tahu. Jangan takut Allah nggak tahu, semuanya Allah tahu. Hati kita Allah tahu, cuma Dia yang tahu. Wa tahdidan, dan sebagai ancaman, ya, peringatan buat kita. Lil khawasi minal ibad, bagi hamba-hamba Allah yang terkhusus. Kenapa? Dia merasa langsung diawasi oleh Allah. Kalau orang kayak kita umum nggak merasa begitu. Jangan sehari-hari sembahyang aja nggak merasa diawasi Tuhan itu. Betul nggak? Depan orang jamaah di masjid Ar-Rahmah rapi, pakai peci, pakai lengan panjang, awal waktu misalnya khusyuk. Ya, tapi kalau yang sendiri, kadang-kadang kayak lengan pendek, nggak pakai peci, akhir waktu, kadang-kadang nggak tahu apa yang dibaca. Itu ucapin apa yang mengingat apa, begitu. Itu dalam ibadah sembahyang hadap Allah, apalagi dalam kesehariannya malah. Makanya kata Imam Ghazali, itu khususiyah sebagai ancaman peringatan buat orang-orang
khusus yang selalu hatinya ta'alluq ila Allah, selalu hatinya mengingat Allah. Lianna al-mu'amalata ma'allamil ghuyub, karena hubungan kita dengan zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Bagi Allah ada yang gaib lagi deh, karena dia maha gaib. Hubungan kita sama Allah yang maha mengetahui segalanya. Khataran khatir, benar-benar kita mesti waspada, hati-hati, jangan sembarangan. Kenapa? Semuanya Allah dah tahu. Kayak gini nih, ya, kita kerja di kantor. Kantor kita duitnya numpuk puluhan, ratusan ribu semua merah semua numpuk. Bukan duit kita. Bukan hak kita kerja di peluri deh, bukan cetak duit, misalnya itu. Tapi dalam ruangan diawasi kamera di mana-mana. Kita mau nyolong nggak? Agak sayang nyolong, bisa dipecat, bisa penjara, gitu ya. Kenapa? Karena dia walaupun punya pikiran jelek, hati yang benar kamera nggak lihat, tapi nggak dalam ruangan ini. Dipikir cara gimana? Oh, duit-duitnya nggak pokoknya dibohongin nih. Oh, ntar bohongnya nanti nggak dihancurin, buang dulu. Begitu nyolongnya di luar. Di luar kami yang jadi masalah, yang ngawasin kita Allah, bukan di kamera. Mungkin cuacanya ada kamera, masa bodoh ya Allah dikit juga di kamera. Fanzur mada ya'lamu min qalbik, ya, maka lihatlah apa yang pasti Allah bakalan tahu apapun yang ada dalam hati kita. Itu yang pertama tuh, dasar pertama hebat hati, jangan belaka deh. Kenapa? Hati urusannya Allah nggak tahu semuanya, nggak terlewat pun apapun di hati kita. Ya kalau makhluk lain nggak tahu, ya Allah nggak ada, Allah nggak tahu yang pertama. Ya intinya yang pertama, asal pertama Allah Maha Ada. Yang kedua, asal tsani qaul Rasulullah sallallahu, ya sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali ngatur kita enak, pertama qaulullah, kedua qaul Nabi, nanti asal sahabat, nanti ulama-ulama yang begitu ngatur nih. Kadang-kadang orang zaman sekarang belum baca kitab Ihya. Pengetahuan Imam Ghazali tentang hadis itu sedikit, dan itu pengakuannya dari mana omongan kayak gitu tuh? Lu baca kagak kitab-kitabnya, lu ngerti kagak hadis, lu adu deh bego deh, baca mana apalagi hadis berapa ribu lapan, ya Imam Ghazali itu orang dikit, makanya dia bertobat akhir umurnya dia mau baca hadis Imam Bukhari. La ilaha illallah, dia apa di 500.000 hadis sanadnya matanya. Tuh lewat lisan, belum lewat galaknya hatinya, dia bisa izin Allah, ya bisa tahu nih hadis sahih, kagak dicium dong bau kalau ada bau Nabi Sallallahu, wanginya Nabi, nah hadis sahih. Kita nggak bisa begitu. Mana mungkin saya lu kalau nggak mungkin, lu nggak boleh percaya juga dari Muhammad Mi'raj ke Mi'raj. Lihat surga neraka nanti baru ada, tapi Nabi lihat loh. Lihat, lu sampai dengan Nabi. Gimana anak ulama orang satu, 5 orang bodoh nih, 1000 orang bodoh nih, 1 orang bodoh kita setengah dapet, apalagi 1000 orang bodoh. Mendingan berhadapan dengan 1000 orang alim kata Imam Ali. Bisa kita adu hujjah daripada ngomong sama 1 orang bodoh. Dasar kedua, qaul Rasulullah SAW, sabda Nabi kita Muhammad SAW, Inna Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala yang agung, Tuhan kita yang maha agung tinggi. La yanzuru ila suwarikum, gak nilai cuman rupa kalian, bentuk kalian. Wan orang ganteng nih, Allah seneng banget orang kagak, bukan soal gitu aja. Yang depan dengan rahmat Allah bukan soal ganteng nih, cakep cantik bukan. Wa absyarikum, dan juga bukan karena kulitnya. Oh orang hitam nih pasti neraka, Allah dan sebagainya dia. Jadi jelek nih neraka pasti kan ya. Bukan karena bentuknya, bukan karena warna kulitnya. Wa innama yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah Ta'ala selalu menaruh pandangan untuk hamba-hambanya pada tempat hati-hati mereka. Nah, orang niatnya baik, orang niatnya ikhlas, orang nggak ada riaknya, nggak ada sum'ahnya, nggak ada ujubnya, itu dipandang Allah Ta'ala. Hatinya dipandang. Orang lain tak sama. Ini biasa aja orang, ini semua kita hitung doang nih. Orang begini biasa aja nih. Begitu, tapi Allah melihat orang ikhlas. Orang benar-benar ibadahnya jihadnya bisa billah, jihadnya daripada Allah. Nah, orang nggak ada kotoran di hati itu karena Allah. Wal qalbi idzan mawdi'un nadhari rabbil alamin. Tuh
Allah mandang dari hambanya lewat hati. Faya ajaban mimman yahtamu biwajhi alladhi huwa mawdi'u nadharil khalqi. Aneh. Ada orang nih ya, mementingkan wajah jasmaniyah nih yang jadi pusat perhatian makhluk. Lu kenapa ngaca? Biar kelihatan ganteng. Lu kenapa pakai topi kayak begini? Biar kelihatan keren. Kenapa pakai baju gini mahal? Biar orang puji. Mau memperbaiki jasmaniyahnya, biar apa? Dapat pujian dari makhluk. Yang penting itu, wow, netis banget. Biar kata miskin, yang penting netis kelihatannya. Kelihatan kaya, gitu. Biar orang ngerti kan? Biar cewek-cewek melihat dia begitu deh. Aneh kata Muzani. Waya bersiluhu, dia bersihin, dia mandi sehari 3 kali, misalnya begitu. Waya berlaku, dan dia sucikan tuh daripada yang kotor-kotor, minal adza, daripada kotoran-kotoran. Kadang-kadang pakai tisu di bawah, dia lap, biar kelihatan bersih mukanya dari kotoran. Kadang-kadang pakai make up, jadi kan? Skincare. Kalau mau ke skincare tuh yang Nabi suruh aja. Contohnya siwak, bersihin bawah. Contohnya misalnya isbit pelak mata, pakai pun Nabi suruh setiap mau tidur pakai 3 kali. Tapi yang dari Iran ya, dari Persia itu jangan yang 2.500 jangan. Dan PU, yang murah tuh itu 1.500 Tapi GPU Ustaz, pakai GPU. Ya, sudah Nabi pakainya mau bukannya mau jalan-jalan terus mau tidur pakai pelak mata itu ini kagak ya sederhana gitu. Minyak wangi buat laki-laki yang wangi, yang perempuan yang warna aja dan yang wangi. Wal adnas menghilangkan najis tuh, sampai kotor, sampai bau. ويزينه بما أمكنه لئلا يطلع مخلوق فيه على عيبين dan dia berzina berhias supaya orang lain nggak lihat dari dia, orang cakep, orang wangi, orang indah, orang ganteng tuh. Kata Imam Ghazali kenapa? Makhluk ini lebih ngarepin pujian dari orang lain. Dia berdandan berhias, dia mandi begini, biar orang lain menjadi. Kalau gitu biar cewek-cewek teman begitu deh, gitu. Ya, perempuan gitu juga. Jadi kata Nabi, wa khairul mata'ya al-maratus ad-dunya mada wa khairul mata'ya al-maqsalihat. Dunia itu perhiasan sesuatu yang indah, tapi perhiasan yang paling indah adalah wanita yang soleh. Bodoh kalau perempuan yang anggap dirinya indah dengan perhiasan dunia biasa ada. Nabi bilang perhiasan kesenangan perhiasan, tapi yang paling cakep wanita yang soleh. Kalau dia wanita merasa dengan emas, dengan gelang, dengan ini jadi tambah cantik, dia ngerendahin diri sendiri. Dia punya martabat 10, dia pikir dengan martabat yang 5 nih, dia bakalan jadi mulia. Agak bodoh dari itu perempuan. Ya. Dia Allah yang tadi makhluk fi alaih supaya orang lain kalian aibnya lagi dia. Wala yatamu bidarbi, akan tapi dia nggak mentingin tentang hatinya. Alladhi huwa mawdi'un nadhar rabbil alamin, padahal pusat pandangan perhatian Allah adalah hati kita. Aneh orang ngarep dilihat memang manusia tapi nggak mau diharap dilihat oleh Allah. Tuh gitu tuh, tenang gitu tuh. Ya mana jangan rapi, dia baju keren, dia wangi bener, bilang sembahyang tak akan ada Allah. Ya bacaannya nggak diperbaiki, dia ngomongnya dia nggak tahu. Asal indah, bilang Allah bilang suaranya keren. Paham gak maknanya? Siapa kita berhadapan siapa? Terus yang bicara Allah Ta'ala yang ngomong kita. Wa yutahhirahu wa yuzayyinahu wa yutayyibahu. Ya mestinya dibersihin tuh hatinya, dihiasi hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Wa yutayyibahu, dibikin wangi tuh hatinya. Ya, bikin semerbak hatinya, bikin bagus hatinya. Kaila yattali'a ar-rabbu jalla jalaluhu ala danasin fihi. Jangan sampai Tuhan yang Maha Agung ngelihat hati kita kotor, demek, jelek. Wa syainin dan jelek, wa afatin dan kerusakan.
kerusakan dalam hati kita, wa aibin dan keburukan. Bal yuhmiluhu, akan tetapi orang malah memenuhi hatinya dia bima bi fadaihi, dengan kejelekan-kejelekan, wa abdarin, dan dengan kotoran-kotoran, wa qabahin, dan keburukan-keburukan. Lawit tala'al khalqu ala wahidin minha, kalau ada orang satu orang yang tahu tentang keadaan hatinya, busuknya, jeleknya hatinya itu orang yang tadi dianggap cakepnya, orang ganteng, cakep orangnya, tapi kasih lihat hatinya keadaannya, kotor, najis, jelek, buruk. Ya, lahajaru, orang bakalan menghindar, hijrah ke dia, enggak mau dekat ke dia. Ya, wa tabarrau, dan akan jauhin dia. Wa taridu, dan bakal ngusir dia, sana lo, bau banget lo, hati lo nggak benar, bau hati lo, sekilo masih bau juga. Gitu. Ya, kalau orang mestinya dia paham bahwasanya hati tempat pandangan Allah. Wallahul musta'an. Allah lah yang bisa nolongin kita. Bisa. Kita lihat dulu lagi pendek kata ini. Al-aslu salis. Yang kedua, jadi apa yang kedua? Yang pertama Allah Maha Tahu. Yang kedua, hati tempat pandangan Allah. Dia bukan muka, bukan. Kalau makhluk mungkin muka wanginya, tapi Allah tidak hati. Yang ketiga, al-aslu salis, annal qalba malikun mudha. Semuanya hati itu adalah raja yang mesti diikutin. Ini anggota pada kita kan pasukan. Ternyata pemimpinnya kalau hatinya bilang iya, semuanya ikut. Kata hati, yuk kita jalan ke masjid jaga rumah, jalan gak kakinya? Wa raisul muttaba, dan pimpin yang mesti diikuti. Hati itu pemimpin yang mesti diikuti semua anggota badan kita. Fal a'dha'u kulluha tabaun, anggota badan kita yang lain semuanya adalah pengikut, makmum, imamnya fa idza salahal madbu'u salahat taba. Kalau imamnya benar, insya Allah makmumnya benar. Naik mobil nih, drivernya, supirnya depan belakang. Nah, supir depan belakang. Kalau supirnya benar, insya Allah penumpangnya bakalan selamat. Tapi kalau penumpangnya, supirnya, drivernya lagi mabok, tidur, ngantuk, yaudah, insya Allah penumpangnya bakalan kiamat. Supirnya siapa? Bang Wawan yang penumpang ngantuk. Biasa bawa motor, bawa truk, udah habis semua orang dihajar. Awan, sehat ya? Wa idza istaqama al-maliku, kalau rajanya mimpinnya lurus, istaqamat ar-ra'iyah. Itu juga rajanya bakalan piramid, atasnya benar, bakalan benar. Ngikut gampang. Ya, tapi kalau atasnya buruk, semuanya bakalan buruk. Itu negara dengan pemimpinnya lebih utama, presidennya mesti baik. Gak bisa juga nih rakyat sabar deh, rakyat taat Allah, sabar taat, naik dari bawah ke atas gitu. Lama-lama terus bertahan, bakalan puncaknya dapat pemimpin yang adil. Ya tapi lama, berat, lebih cepat kalau pemimpinnya wa yubayyin laka dzalika ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan aku terakhir nih jelasin sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu, inna fil jasadi mudghatan, sungguhnya dalam jasmaniah kita, jasad kita, ini jasad nih perumpamaan, ya jasad kita nih jasmaniah mudghatan, ada sebuah daging, sepotong daging, idza salahat salahal jasad kullu, kalau dia normal, dia benar, insya Allah yang lainnya bakalan normal. Ya. Wa idza fasadat, kalau dia mulai ada gangguan nih, ngaco nih, fasadal jasadu kullu, yang lain juga bakalan kena gangguan. Ada wahiyah, kalau ini jasmaniah nih yang dimaksud adalah jantung. Kalau sini jantung jasmaniah, tapi yang kalau keadaan yang lainnya nih, hati dan lagi. Dia bukan sekadar jantung, tapi hati dan lagi. Dimensi yang lain, bukan dimensi jasmaniah. Ini jasmaniah contohnya, ini tangan kita, tapi ada yang paling utama namanya jantung, tempat bertukarnya darah. Ya, mengalir darah. Kalau jantung berhenti, semuanya nggak ada putar darah habis. Gak bakalan berasa, kulit nggak berasa lagi udah.
rambut lagi, bakalan tumbuh lagi, semuanya bakalan layu. Kalau jantungnya rusak, maka semuanya bakalan kena penyakit. Ya kan? Banyak penyakit jantung, tiba-tiba jalan, meninggal, tiba-tiba main bola, meninggal, tiba-tiba jantung. Jantung sakit, semuanya sakit. Gak kena stroke, gak bisa jalan, gak bisa diri. Itu jasmania, perumpamaan. Tapi yang dimaksud Allah Ta'ala dan kita adalah hati. Hati itu yang dimensi lain, bukan jasmania. Wa idza kana salahul kulli fi dzalika wajaba sarful inayati ilaihi. Kalau kita nih pengen semuanya baik, mau nggak mau kita mesti mencurahkan perhatian kita kepada hati. Kalau kita bisa jasmania nih, kalau mau normal nih, jaga jantung kita, olahraga, makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan lemak, kolesterol, dijaga makanannya, diatur waktunya, jangan begadang dulu. Ini buat kesehatan kalau jantungnya sehat, insya Allah yang ngaji ikut sehat. Maka suruh jaga jantung, jangan merokok. Masa merokok nih, kan ada di bungkus rokok, apa ya? Rokok bagus untuk penyakit jantung ya. Oh iya aja. Lu rokok apa tuh? Rokok bagus untuk penyakit jantung ada nggak tuh? Rokok dilarang, sangat buruk untuk penyakit jantung. Al-aslu rabi Allah a'lam bishawab. 3 alasan, ada 5. Yang pertama, Allah mengetahui segalanya di hati kita. Kedua, tempat pandangan dari rahmat Allah dari hati. Yang ketiga, hati adalah kepala pemimpin yang ngatur anggota tubuh kita. Kita nggak sanggup nih, ngatur hati kita, jaga hati kita terus-terusan sih bang. Mungkin minta Allah deh yang kita hati kita, benar dijaga hati kita. Kalau kurang-kurangnya, jelek-jeleknya, dimaafin dan segala daripada kekurangan hati kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Sifat-sifat terjaga, sifat-sifat buruk. Allah isi hati kita dan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik yang Allah datangnya Rasulullah Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengenai semua salah dosa kita. Dosa kedua kita, guru-guru kita, yang arahnya kita, baik yang bangun masjid, makmur dan sahur kita, baik semuanya. Kaum muslim-muslimat mohon dosa kesalahannya, Allah tutup aib-aib kita, Allah perbaiki diri kita. Allah jadi kita, keluarga kita, orang-orang baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, berbuka doa kita, hajat dan kita, dan dosa kita atas segala musibah makruhan, yang penyakit, yang berganti dengan afiat, yang berganti dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan bagi kita, keluarga kita. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari sampai ajal kita wafatkan semua dalam badan husnul khatimah wa Islam, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajar dan belajar yang hadir, yang hati ta'ala kita majlis berkaitan dengan kasih rada iman fiddin benar-benar bulan awal keberkahan bagi kita jadi harum yang baunya yang kudus Allah Rasulullah SAW sampai kepada kita dengan salawat kita, dengan